Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Ibrahim, akhir pekan lalu publik juga kembali dikejutkan dengan mundurnya para pemimpin OJK ataupun 5 orang yang kemudian berpengaruh dalam pasar modal. Apakah menurut Anda pasca peristiwa ini Indonesia ini akan siap melakukan transformasi pasar modal? Oh iya, ini cukup menarik ya dengan adanya ini kan urut-urutannya MSCI membekukan, menurunkan, kemudian OJK turun gunung, ya berkantor di Bursa Efek Indonesia. Ya setelah berikutnya Bursa Efek Indonesia direktur utamanya mengundurkan diri, ya selang sorenya ini adalah kepala OJK dan komisionernya pun juga ikut mengundurkan diri karena kita lihat bahwa 2 hari berturut-turut ya perdagangan untuk indeks harga saham gabungan itu disuspend, itu cukup luar biasa. Dalam kondisi indeks harga saham gabungan yang sedang naik tajam. Ya bahkan pemerintah pun juga mewanti-wanti bahwa ini bakal ke 10.000. Ya inilah yang dijadikan alasan euforia ya dari OJK Bursa Efek Indonesia kesaing saat itu begitu masif ya sehingga lupa apa yang keinginan-keinginan dari MSCI itu ya rupanya mereka tidak belum dijawab ya sehingga langsung seperti petir ya menggelegar, kemudian 2 hari berturut-turut jatuh ya, kemudian di hari ketiganya pun juga jatuh walaupun tidak mencapai disuspend ya 8%. Ini mengindikasikan bahwa pasar modal kita itu sudah bermasalah dan beliau-beliau ini keluar dan ini adalah yang cukup luar biasa. Mereka bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab untuk apa? Ya, untuk orang lain silahkan untuk memimpin dan saya sudah tidak lagi ya bisa untuk ini ya menanggulangi ini ya karena apa sudah terlanjur luar biasa, intervensi sudah pasti ada. Baik. Masih kemudian pertanyaan yang sama ke Pak David, ini Indonesia apakah kemudian sudah siap melakukan transformasi pasar modal? Jadi momen ini menjadi momen refleksi ya, siap tidak siap pasar modal harus transformasi. Karena kenapa? Karena efek turunannya itu bukan hanya MSCI freeze kemudian harga saham turun selesai gitu. Tapi kalau misalnya kita melihat di sini dalam beberapa hari terakhir cukup banyak juga lembaga-lembaga investasi lain yang akhirnya melakukan downgrade ke kita, mulai dari Goldman Sachs, kemudian juga kita bisa melihat dari UBS, kemudian di hari ini ada Nomura juga. Jadi kalau ini tidak segera ditransformasi dan tidak segera menuju ke arah kebijakan yang baru, saya rasa akan nanti mungkin sangat terbuka sekali, mungkin akan ada house-house lain yang akan melakukan downgrade. Padahal kondisi ekonomi kita ini sedang cukup baik. Jadi bisa kita bilang PMI kita di 52 ke atas di bulan Januari, manufaktur kita berjalan dengan baik, kemudian juga kalau dari sisi pertumbuhan ekonomi juga masih berjalan dengan baik, konsumsi kita masih nggak ada masalah. Sebenarnya ini masih merupakan pasar yang sangat menarik sekali bagi investor kalau mau masuk ke market kita. Akan tapi karena kemarin ada isu tersebut dan kemudian mungkin kemarin sempat tidak tertangani dengan baik ya. Sebenarnya kan harusnya mereka sudah komplain dari Oktober, harusnya sudah bisa ditangani. Tapi karena tidak terhandle dan akhirnya meledak dan akhirnya damage-nya jadi cukup besar sekali. Seperti itu. Tambahan ya, pemerintah pun juga jangan cepat memberikan satu kesimpulan ya bahwa ya setelah ada penanganan kemudian hari kemudian besok indeks harga saham akan naik. Nah ini tidak boleh. Pemerintah tidak boleh memberikan satu statement ya tentang masalah kenaikan dan penurunan. Ya itu yang boleh adalah pasar. Silakan kita serahkan ke pasar. Nah mungkin mulai besok ini harus hati-hati pemerintah dalam memberikan satu statement ya baik itu untuk naik, untuk turun. Pak Ibrahim, masih mengenai pasar, saya akan ke Pak Mufti. Pak Mufti, mengenai kesiapan transformasi pasar modal, bagaimana pandangan dari BPKN? Ya, jadi memang kita melihat bahwa yang pertama bahwa OJK ini sudah super body kan gitu dalam konteks untuk bursa. Ini tentu kita harus catat bahwa terlalu over kan gitu dalam pemantauan terhadap pelaku usaha. Yang kedua bahwa terkait dengan Bursa Efek Indonesia ini kan otoritas swasta kan gitu. Mestinya ini negara harus hadir untuk memberikan otoritas terhadap Bursa Efek Indonesia yang lebih kuat kan gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian konsumen kita ini harus dicerdaskan terus dengan memberikan informasi yang jelas dan selalu negara menjadi depan karena memang ini salah satu kekuatan ekonomi kita kan gitu.
Nah, maka kemudian bahwa hadirnya negara dalam konteks ini tidak hanya OJK, sebenarnya banyak lembaga-lembaga, ada BI, ada Bapepti, ada kemudian banyak yang terlibat. Kami juga harus terlibat kan gitu untuk melakukan pengawasan terhadap Bursa Efek Indonesia ini yang lebih punya power kan gitu. Karena ini kan swasta kan gitu. Artinya kalau ini kemudian diambil alih negara, tentu masyarakat akan lebih percaya karena memang asosiasi-asosiasi ini sangat mengganggu kalau kemudian dilepas begitu saja tanpa ada campur tangan dari negara. Itu catatan kita. Oke, kembali kepada Pak David mengenai langkah percepatan reformasi pasar modal. Apakah menurut Anda ini akan mampu menciptakan pasar modal yang lebih liquid, lebih transparan, dan juga memiliki daya saing global? Kalau diimplementasikan dengan cepat dan terukur itu bisa. Akan tetapi saat ini yang saya lihat adalah 8 aksinya sudah disampaikan. Lalu kemudian juga sebenarnya market tengah menunggu nih, karena kan pemerintah juga lempar isu ya mengenai mereka akan segera mengganti dari sisi siapa ketua OJK yang sekarang kan Ibu Fiderica ini sebagai PLT atau PJS ya, pejabat sementara. Nah, dalam 1-2 minggu ke depan mungkin akan ada sosok baru yang akan memimpin OJK. Nah, ini yang sedang kita nantikan. Pemerintah mau transformasinya ini arahnya seperti apa sih? Apakah sosok baru ini merupakan sosok yang jauh lebih berani, lebih tegas? Karena jujur dalam beberapa waktu terakhir kita bisa bandingkan penegakan kasus investasi antara Indonesia dengan negara lain ya. Di Australia itu yang punya grup pom-pom bisa sudah dipanis hukuman 15 tahun penjara bahkan dengan denda jutaan. Di India juga yang punya grup yang punya video YouTube, suka ngupload video YouTube yang pom-pom juga akhirnya terkena hukuman juga. Kemudian di Amerika juga sama, yang punya grup Discord atau di Twitter yang mengajak orang untuk membeli saham tertentu yang kemudian akhirnya ternyata mereka jualan sendiri, itu juga sama, sudah terkena hukuman. Nah, di Indonesia kita belum melihat nih case-case seperti ini. Padahal sebenarnya kalau kita ada sosial media ya sudah banyak sekali isu-isu merebak mengenai hal ini. Ada grup investasi saham menyuruh membeli saham A, B, dan C, dan kemudian ternyata sahamnya turun, atau kemudian mungkin instrumen lain seperti kripto dan lain sebagainya. Itu banyak sekali, dan tapi tidak ada satupun penegakan secara serius di sana. Dan mereka lapornya kemana? Lapornya ke polisi. Yang seharusnya lapornya ke? Harusnya OJK yang menangani ini, karena polisi mungkin tentu ini juga menjadi kebingungan juga ya ketika kemudian kepada siapa yang bertanggung jawab untuk kemudian melapor seperti itu ya. Karena kompetensi untuk menguraikan transaksi keuangan yang begitu rumit, bagaimana mekanismenya dan bagaimana memfind out aliran dana dan lain sebagainya, itu semua ranahnya ada di OJK. Jadi kami harapkan dengan adanya reformasi ini yang sudah dicanangkan dan mungkin nanti ada figur baru ke depannya, kami harapkan OJK ini bisa berbenah dan kemudian menghadirkan pasar modal maupun lembaga jasa keuangan yang jauh lebih kredibel dan bisa dipercaya oleh semua pihak. Oke, karena masih berbicara kepada mengenai konsumen, Pak Mufti, apakah memang dari pandangan BPKN inilah kemudian yang selama ini terjadi ketika kemudian nasabah yang merasa mendapat kerugian, mengalami kerugian, kemudian bingung harus lapor kemana? Apakah kemudian ke aparat penegak hukum ataukah kepada OJK seperti itu? Ya, jadi lapor ke BPKN juga bisa sebenarnya. Kami juga membuka layanan 153 ke BPKN karena kami langsung berhadapan dengan konsumen kan gitu. Tetapi desakan kami adalah tentu meskipun OJK ini regulator, juga pengawas, eksekutor, artinya lengkap di situ. Jadi perlu ada pengawas OJK yang sudah ada sebenarnya, tapi fungsinya harus ditingkatkan sehingga harapan kami ada POJK baru tentang overclaim kan gitu, karena overclaim dari iklan-iklan, dari kemudian goreng-gorengan ini cukup masif di Indonesia, dan ini perlu ada peraturan bahwa ketika sampai tahap promosi sampai begini, kemudian sampai apa indikatornya, tentu itu harus ada tindakan tegas dan cepat kan gitu, seperti ketika kasus kosmetik juga kita tegas kan gitu. Dan ini tentu terkait dengan overclaim terhadap iklan-iklan dan terhadap promo-promo dan terhadap pelaku usaha yang melakukan goreng-goreng. Karena sejatinya kalau istilah goreng-menggoreng ini kan sudah pasti jahat kan gitu, karena ya lagi-lagi sangat tidak cocok untuk kesehatan bursa kan kalau sudah digoreng-goreng seperti ini, ya tentu tidak jelas kan gitu, semua artinya nggak jelas. Dan ini perlu ada POJK baru terkait dengan overclaim terhadap bursa efek kan gitu, dan terhadap saham-saham yang memang mencurigakan. Saya kira bisa lah deteksi oleh otoritas kita sebenarnya, tetapi OJK ini kan fungsinya tadi sangat lengkap kan gitu, pengawasnya nggak berfungsi kan gitu, itu catatan kita, sehingga konsumen atau pelaku usaha juga bingung kadang-kadang bagaimana. Tentu kami ingin Satgas ini segera dibentuk, dan yang kedua
POJK ini segera supaya kita tahu indikator parameternya terkait dengan goreng-menggoreng ini, dan yang terakhir tentu kepercayaan publik terhadap saham-saham ini juga kembali pulih karena ini komoditas kita yang luar biasa. Oke, Pak Mufti, tapi sebagian besar laporan dari konsumen yang masuk ke BPKN ini seperti apa? Apakah memang sebagian besar adalah mengenai saham gorengan? Ya, memang kami nomor satu masih jasa keuangan kan gitu, ya scam paling banyak, dan kemudian saham-saham ini masih ada sedikit lah, belum banyak, tapi bahwa sinyal untuk ke sana karena memang ini agak susah kan gitu, karena kejahatan ini kan sangat terstruktur, masif dan sistemik kan gitu, artinya ya kita akan lakukan kajian dulu, dan kalau OJK kemudian bisa melakukan kecepatan itu ya kita support kan gitu, karena ya harapan kita bisa menjadi satgas bersama sehingga kecepatan untuk penanganan ini bisa cepat kan gitu. Ini tentu pengaduan di kami juga ada, tetapi kan belum masif, sehingga hari ini menjadi momentum kita untuk benar-benar bersama pemerintah dan konsumen mudah-mudahan dengan cepat bisa terpulihkan dan kembali kepercayaan terhadap komoditas saham ini menjadi sesuatu yang tidak lagi menjadi keraguan kan gitu untuk berinvestasi dan di retail maupun di institusi, sehingga jaminan untuk masyarakat, untuk para pemain saham ini sudah bisa lancar kembali. Oke, baik. Mungkin Pak Ibrahim bisa memberikan, sebelum kita jeda, mungkin bisa memberikan tanggapannya mengenai langkah percepatan reformasi yang tadi sudah dibahas. Iya, langkah percepatan reformasi yang sudah disampaikan oleh pemerintah ini cukup bagus. Ya, artinya apa? Artinya bahwa reformasi ini ya semoga dengan perubahan-perubahan ini ya pasar modal ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian mencari seorang pemimpin, sosok pemimpin juga harus mencari orang yang tegas. Yang tegas, kemudian ya kita banyak nih pemimpin yang tegas. Satu contoh, Pak Purbaya, bagus. Kemudian di OJK pun juga perlu ya sosok seorang seperti Pak Purbaya. Tujuannya apa? Benar-benar agar apa? Agar pasar modal ke depan itu lebih berwibawa lagi. Ya kalau berwibawa berarti pasar global itu akan masuk ke Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.